Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Sulaiman, bertujuan agar siswa bisa menjelaskan kisah Nabi Sulaiman dan meneladani kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, beliau menggantikan ayahnya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan tentaranya melakukan perjalanan dan sampailah di suatu lembah. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari." "Siap, Ratu." Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman mencari burung hudhud yang tidak ada. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana." "Kemana perginya hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti." Untungnya, tak lama kemudian, burung hudhud datang. "Dari mana saja kau hudhud?" "Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini." "Perihal apa itu, wahai hudhud?" "Jadi sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari." Setelah menyampaikan berita tersebut, Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk membangun sebuah istana yang megah. "Sulaiman, rombongan Ratu Balkis sudah tiba." Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. "Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu." Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. "Seperti inikah singgasanamu?" Iya, ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman." "Masuklah ke dalam istanaku, wahai ratu." Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. "Wahai ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca." Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. "Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba.
Mulai saat ini, hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Mukjizat Nabi Sulaiman diantaranya bisa mengerti bahasa binatang dan juga bisa memerintahkan angin dan jin. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam: bersikap rendah hati, lemah lembut, pandai bersyukur, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.